Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, kini Arya Kamandanu dan juga Mesin berkat bantuan dari Nenek Raga Runting dan Aki Tamparwang bersatu kembali. Ciptakan sesuatu yang menjadi ciri mati bagi warga Majapahit. Dan Sang Gramawijaya yang memiliki rencana untuk merebut kembali tahta dari tangan Prabu Jayakatwang melangsungkan rencananya membangun perdukuhan Majapahit. Tapi kini ada beberapa orang yang telah curiga dan mencium keberadaan Majapahit yang sesungguhnya. Kisanak, ini desa apa namanya? Lopandak. Jaran Lejong dan anak buahnya kini semakin gencar berpatroli di desa-desa dekat perdukuhan Majapahit. Mereka berpikir desa-desa tetangga seperti Lopandak ini juga pasti ada hubungannya nanti dengan pemberontakan oleh Sang Gramawijaya. Bagus cangkulnya ya. Bahannya dari besi baja pilihan, Tuan. Oh, Ini sudah 10 kali ganti gagang. Tapi mata cangkulnya masih tetap kuat. Mereka mencari informasi ke desa-desa tetangga Majapahit dengan cara yang kasar, apalagi jika rakyatnya tidak mau memberitahukan yang sebenarnya atau tidak tahu menahu tentang Majapahit. Mereka langsung menyerang rakyat tanpa belas kasihan. Kenapa bajuku dirusak? Aku kan seorang petani. Bagaimana aku bisa bekerja kalau bajuku dirusak? itu hukumannya bagi orang yang mulutnya rusak. Cepat katakan, di mana rumah Kilurah? Tadi kan sudah saya tunjukkan. Latar belakang mereka yang memang merupakan seorang perampok menjadikan mereka di pemerintahan juga seperti seorang perampok, bertindak sewenang-wenang, menghajar siapa saja yang tidak mau menurut dan patuh. Mereka telah memukuli paman. Harus kubalas. Jangan ngawur kamu. Ingat, pesan Gusti Ranggalawi kepada ayahmu. Kita tidak boleh membuat masalah pada orang-orang Kediri, terutama para tentaranya. Mereka tentara? Lebih dari itu, mereka orang-orang empu Tong Bajil, kepala Telik Sandi. Orang-orang yang tidak punya hati nurani di muka bumi ini. Tapi mereka sudah mengajar paman. Pokoknya jangan membuat rencana besar Gusti menjadi kacau. Seorang pemuda yang bernama Linggapati ini seakan tidak terima atas perbuatan para tentara Kediri itu kepada pamannya. Dia seakan ingin membalas mereka semua dan tidak menghiraukan apa kata pamannya sendiri. Dan benar saja, ternyata Linggapati memang mengejar rombongan tentara dari kerajaan Kediri itu. Siapa yang tadi menyiksa orang tua dan merusak cangkul di desa Lopandak? Ayo lawan aku. Linggapati yang tidak mau mendengarkan apa kata pamannya tetap saja menyerang tentara dari kerajaan Kediri itu. Linggapati ternyata tidak sendirian. Dia mengajak teman-temannya yang juga berlatih di tempat persembunyian Majapahit untuk menyerang tentara Kediri itu. Dalam pertarungan yang jelas kalah jumlah ini, salah satu tentara dari kerajaan Kediri berhasil ditumbangkan. Bangkal? Bangkal! Setelah kejadian itu, Jaran Lejong langsung pergi pulang dan melaporkan kepada Empu Tong Bajil apa yang sedang dia alami di desa Lopandak. Lopandak? Aneh. Desa itu paling adem ayem. Bahkan waktu perang dengan Singasari, desa itu tidak pernah ada gejolak. Sungguh Tuan Empu, penduduknya kurang ajar. Kejadiannya di Lopandak? Bukan. Di tengah hutan. Di pagar Gunung Batu. Iya. Daerah itu memang dekat desa Lopandak. Kau boleh istirahat dulu, Lejong. Dan kuburkan temanmu. Baik, Tuan Empu. Kemudian Sin pun berganti
Terlihat Linggapati menyesali perbuatannya. Dia sadar perbuatan itu bisa mengancam rencana Sang Gramawijaya yang memiliki cita-cita luhur merebut kembali kerajaan Singasari. Cita-cita luhur untuk membangkitkan kembali Trasingasari akan berantakan. Apa yang harus dilakukan? Pulang ke Lopandak. Kakang harus menghadap Bapak untuk meminta maaf kepada Raden Banyakapuk. Dengan jiwa kesatria, akhirnya Linggapati dengan saran Linggasari menemui Raden Banyakapuk yang merupakan orang kepercayaan dari Raden Wijaya. Saya mengaku bersalah, Raden. Saya terbawa oleh rasa amarah saya. Kalau aku mengikuti kemarahan, tentunya sudah mengobrak-abrik dan membantai semua penduduk Kediri di Yasun Bungkal. Begitu juga dengan Gusti Sang Gramawijaya. Kalau beliau tidak mampu menahan kesabaran, semua peronda Kediri yang datang ke Duku Majapahit dengan lagak mereka yang kurang ajar sudah dibantai habis. Tapi beliau dengan senyum menerima pelecehan itu. Kenapa? Karena perjuangan harus menggunakan otak dan menuntut kesabaran. Saya mengaku salah, Raden. Saya siap menerima hukuman. Kesalahan yang dilakukan oleh Linggajati bukan kesalahan kecil yang bisa dimaafkan begitu saja. Dia terpaksa harus menerima hukuman dari semua warga Majapahit. Lalu kemudian scene pun berganti. Terlihat Arya Kamandanu, Mesin dan juga Panji. Arya Kamandanu meminta izin kepada Mesin untuk pergi berburu, mencari daging hewan buruan untuk makan mereka sehari-hari. Kemudian scene pun berganti. Sakawuni yang diperintahkan oleh Pati Kebo Mundarang untuk menjadi telik sandi dan memata-matai desa Lopandak kini telah beraksi. Dia mengikuti dua orang yang dianggapnya mencurigakan. Ada apa kalian kemari? Mau lapor, Den. Ada orang yang mencurigakan. Dia pura-pura tersesat. Sekarang dia di bilik jaga. Sekarang dia ada di sini. Ternyata Raden Banyakapuk bisa menyadari keberadaan Sakawuni. Kemudian pertarungan antara Sakawuni melawan Raden Banyakapuk pun terjadi. Pertarungan terjadi cukup seimbang karena keduanya memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tak selang beberapa lama, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal. Dia tiba-tiba membokong Sakawuni dan membawanya pergi. Dia pasti telik sandi orang gelang-gelang. Kita harus semakin berhati-hati. Karena persembunyian kita telah diketahui oleh mereka. Kami harus bagaimana, Raden? Tetap bertahan. Bahwa orang Lopandak tidak ada hubungannya dengan Gusti Sang Gramawijaya. Juga tidak ada seorang pun pemuda yang berlatih ilmu kanuragan. Mengerti? Baik, Raden. Lalu kemudian scene pun berganti. Ternyata hingga larut malam, Arya Kamandanu pun belum kembali ke gubuk mereka. Mesin menanti Kamandanu dengan cemas. Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan arah? Dari dalam hutan ini, Gunung Arjuna sama sekali tidak kelihatan. Ternyata Arya Kamandanu tersesat dan kehilangan arah untuk pulang. Lalu kemudian scene pun berganti. Sakawuni yang sebelumnya dicuri atau diculik oleh orang yang tidak dikenal terlihat terkapar tidak berdaya di sebuah sungai. Hei manusia licik, bebaskan totokanmu. Hei! Ternyata orang yang telah membokong Sakawuni adalah kakek kandungnya sendiri. Nanti dulu. Kamu harus janji dulu. Janji apa lagi, Kek? Kamu mesti pulang dulu ke Tanibala. Waduh, saya bosan tinggal di gunung terus, Kek. Dan lagi, saya sudah diangkat menjadi petinggi keamanan pemerintah Kediri. Uni, kamu masih terlalu muda untuk terlibat hal-hal pelik seperti itu.
Jangan, Du. Kamu belum tahu mana yang benar di antara mereka. Yang penting, bagaimana saya membalaskan sakit hati ibu dan penderitaan saya sejak kecil. Jangan. Jangan begitu, Du. Jangan memelihara dendam. Lelaki itu pantas diremukan tulang belulangnya. Tidak, Kek. Buni tidak akan pulang sebelum lelaki itu menerima ganjaranku. Kalau kamu tidak mau pulang dulu, kakek tinggalkan kamu sendirian di sini. Kek, Mau? Atau tidak mau? Kamu boleh pergi lagi. Tapi kamu harus pulang dulu ke Tanibala. ya sudah, Janji? janji. Dan kemudian sang kakek pun membuka totokannya kepada Sakawuni. Tapi ketika Sakawuni berhasil dibuka totokannya, dia langsung menyerang sang kakek. Dan tampaknya juga sang kakek bukanlah seorang yang sembarangan. Dia mampu mengimbangi Sakawuni, bahkan mampu mengungguli kedikjayaan ilmu kanuragan Sakawuni. Jurus tangan seribu yang kamu miliki semakin matang. Tapi pertahananmu masih sangat rapuh. Kok bisa? Kamu bahkan tidak merasakan bahwa kerismu sudah kakek ambil. Bayangkan kalau tangan yang mengambil kerismu itu menusukkan senjata pusakanya. Bagaimana? Di Tanibala, kakek harus mengajar saya jurus-jurus pertahanan. Ya, Kek ya? Ayo. Ternyata dari sini kita mengetahui dari mana Sakawuni memperoleh kesaktiannya. Kemudian scene pun berganti. Terlihat rombongan dari kerajaan Kediri telah memasuki desa Lopandak. Terlihat Pati Kebu Mundarang langsung yang memimpin rombongan itu. Pasukan Kediri datang! Kalian hanya petani. Kalian tidak tahu apa-apa tentang Sang Grama Wijaya. Ingat itu. Seperti biasa. Penduduk Lopandak rupanya telah bersepakat untuk mendukung rencana Sang Grama Wijaya dengan tidak memberitahukan apa-apa kepada tentara kerajaan Kediri. Minum, Gusti. Hai, sini kamu. Ada apa, Den? Kamu yang bikin... Lejong, jangan jual laga. Maaf, Gusti. Dialah orangnya yang bikin gara-gara, Gusti. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.